Oke. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata yang warna ungu ini bukan step function yang dimaksud di sini, ya. Nah, sekarang coba kita buat yang ke bawah. Ini ya, ke bawah sini baru begini. Ya. Ini minus 10. Ya, berarti di sini step functionnya bisa kita tulis U ya sama dengan minus 10 gitu kan ya. T plus 0 gitu kan ya. Itu sama dengan minus 10 T gitu. Oke? Ini udah sama belum dengan yang ini? Ternyata beda ya. Di sini harusnya 10 U-nya, sorry ini ada U-nya ya, 10 U. 10 U-nya itu harusnya positif tapi T-nya yang minus gitu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya begini. Nah, coba perhatikan ini. Jadi ini adalah step function ya. Nah, step function yang dimaksud dengan 10U dalam kurung minus T itu yang ini. Nah, ya. Jadi ini yang dimaksud sebagai ya 10U gitu kan ya minus T. Nah, itu dia. Oke? Oke ya. Nah, sekarang jadi ini maksudnya tinggal dibalik aja gitu ya. Dibalik. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, ini rangkaiannya ya. Rangkaiannya sekarang seperti ini. Ya, ini karena kita mau cari tegangan di sini, ini disebut sebagai terminal A, ini terminal B-nya. Ya. Kemudian ini adalah si sumber tegangan yang memberikan step function 10U minus T. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk masing-masing ya. Untuk T kurang dari 0 ya. Nah, T kurang dari 0 dia kondisinya seperti apa? Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini U dalam kurung minus T sama dengan 1. Ada yang tahu nggak ini? Kenapa kalau untuk T kurang dari 0, U dalam kurung minus T itu sama dengan 1? Ada yang tahu? Halo, gimana? Izin, Mbak. Ya, Karena kalau untuk T lebih besar dari 0, dia 0, Pak. ya betul. Jadi kita kembali lagi ke lihat yang ini, ya step function yang ini. Ini kan tadi step function untuk 10 U gitu ya, minus T. Nah, sekarang kita lihat untuk T kurang dari 0, berarti kan ini T ya, ini T. Ini V-nya, U-nya ya, sorry U-nya. Untuk T kurang dari 0 kan dia nih bernilai berapa? Tegangannya, step function-nya bernilai 1 di sini. Ya, bernilai 1 nih, nilai 1. Makanya seperti ini kita tulis ya, ini 10 maksudnya. Nah, terus kemudian kita ingin lihat arusnya gimana, gitu ya, arusnya dulu. Berarti untuk kondisi T kurang dari 0, berarti I awal ya, I awal itu sama dengan V per R. Ya, ini hukum Ohm aja. Berarti sama dengan 10/5. Ya, 10 kenapa? 10 karena ini. Ya kan ya? Sebentar ini. Nah, gini ya. Nilai step function-nya kan kalau misalkan U minus T sama dengan 1 ya, karena ini bernilai 1 gitu ya. Nah, sekarang dia tuh nilainya 1 tuh ekuivalen dengan 10. Jadi makanya berarti tegangannya itu sama dengan 10 gitu ya. 10 dibagi dengan R. R-nya berapa? R-nya 5 yang ini. Jadi ini sebenarnya kita ingin nyari arus yang di sini. Ya.
10 dibagi apa namanya 5 sama dengan 2 ampere. Nah, di sini sebenarnya ada catatan penting ya. Ada catatan penting. Apa itu catatan pentingnya? Ini kan gini. Ini kan ada induktor ya. Ini ada induktor, ini ada resistor, gitu ya. Terus kemudian kita lihat ini kan awalnya tegangannya itu diberikan sudah ada ya, udah ada. Jadi udah stabil tegangannya. Sebesar berapa? Sebesar 10. Udah dalam waktu yang lama untuk T kurang dari 0. Nah, kalau misalkan seperti itu, nah si induktor itu kan sudah tidak bekerja lagi. Ya, kenapa saya sebut tidak bekerja? Induktor itu kan dia akan bekerja kalau dia mendeteksi adanya perubahan arus, ya, baik dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Dia akan bekerja. Nah, bekerjanya ngapain? Bekerjanya dia akan mempertahankan keadaan awal dari arus tersebut, gitu ya. Sementara di kasus kita ini adalah si sumber tegangan yang ini, sumber tegangan sudah menyuplai, ya, sudah menyuplai tegangan yang stabil dalam waktu yang lama untuk T kurang dari 0. Nah, akibatnya apa? Arus kan sudah stabil. Nah, kalau arus sudah stabil seperti itu, maka induktor itu tidak lagi bekerja. Ya. Induktor tidak lagi bekerja, maka sama dengan induktor itu menjadi kawat biasa aja. Gitu ya. Udah jadi kawat biasa aja. Nah, sekarang lihat. Di sini ada resistor, di sini ada kawat biasa aja terhubung seperti ini. Arusnya pilih mana? Pilih yang jalur tanpa hambatan atau ada hambatannya? Pasti pilih jalur yang tidak ada hambatannya, ya kan? Sini ada halangannya gitu. Ya, makanya di sini tidak ada arus yang mengalir. Arusnya akan mengalir ke sana semua gitu. Makanya arus yang mengalir di sini sama dengan di sini gitu ya. Jadi dia satu loop seperti ini. Oke, paham ya? Makanya untuk arus ya pada saat T kurang dari 0 adalah 10 dibagi 5 karena hambatannya cuma ada di sini aja. Yang ini hambatan 20 kita nggak pakai. Ya, dengan alasan yang tadi sudah dijelaskan. Jadi arusnya sebesar 2 ampere. Nah, ini adalah sebagai kondisi awal 2 ampernya. Ya, kondisi awal. Nah, kemudian T lebih besar daripada 0. Nah, ini kan sebenarnya arus yang dimaksud di sini, ya, arus yang dimaksud yang di sini itu adalah arus yang ada di sini, ya, yang ini. Jadi arus yang mengalir di sini, ya, yang mengalir di induktor, ya, arus ini aja. Ini yang kita sebut sebagai I di sini. Nah, sekarang kita lihat untuk T lebih besar daripada 0, ya. Untuk T lebih besar daripada 0, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah step function-nya nilainya 0. Ya. Step function nilainya 0. Berarti kalau gitu U-nya tegangannya jadi berapa? Tegangannya jadi 0 juga kan ya. Ini tegangan jadi 0. Artinya apa kalau tegangannya 0? Berarti ini pada rangkaian ini sudah tidak ada lagi yang menyuplai energinya, ya. Tegangannya sudah sama dengan 0. Nah, tadi kan induktornya awalnya dia berisi energi dalam bentuk medan magnet. Habis itu dia menjadi berubah gitu kan. Terus dia akan berusaha melawan perubahan arus sampai akhirnya dia sendiri kehilangan energi. Ya. Terus apa yang terjadi? Ya udah lama. Untuk waktu yang sangat lama, untuk waktu yang tak hingga, maka arusnya akan menjadi apa? Akan menjadi 0 gitu. Ya. Nah, sekarang dari 2 ampere menuju 0. Pertanyaannya akan terjadi tiba-tiba, jadi langsung berubah dari 2 menuju 0 begini, atau dia akan berubah perlahan-lahan, berubah tidak signifikan begitu. Nah, inilah yang ingin kita lihat, yang kita sebut sebagai responnya, ya. Nah, karena di sini ada induktor, maka di sini nggak langsung, jadi misalkan ini ya, ini 2 nih, 2, arusnya kan 2 awalnya ya. Nah, kalau nggak ada induktor, dia langsung begini, gitu. Nah, sementara ini ada induktor, apa yang terjadi? Dia akan begini, habis itu ada tahanannya, gitu. Dia akan berkurang secara eksponensial, begini,
Nah, ini adalah respon yang ingin kita lihat. Begitu. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas, Pak. Oke, nah terus ini didapat dari mana? Tadi saya jelaskan ini dapat dari solusi umum ya, umum rangkaian orde 1 RL ya. Jadi tadi ada solusi umum RC, ada solusi umum RL. Jadi ini nanti coba kalian buka lagi ya video pembelajarannya, dilihat ini dapatnya dari mana. Oke? Sama kayak tadi, kita harus mencari nilai masing-masing ini. Ya. I untuk waktu lama, I awal, I waktu lama, kemudian E pangkat minus T per tau. Nah, taunya kita cari. Nah, untuk tau dari si rangkaian RL itu adalah L dibagi dengan ini RTH ya. Jadi kita cari dulu RTH-nya. Nah, RTH-nya dapat dari mana? Dari rangkaian. Nah, ini kan ujung terminal AB-nya di sini, gitu kan ya. Nah, ini ada sumber apa? Ada sumber tegangan. Nah, kalau kita mencari RTH berarti kan sumber tegangannya diapain? Di short. Ya. Di short, dihubungkan. Nah, terus ini ujung terminalnya. Nah, berarti antara 5 sama 20 ohm ini dia seri atau paralel? Gimana? Seri atau paralel ini? Paralel, Pak. Ya? Paralel. Seri, Pak. Seri, Pak. Kok seri? Ini kan ujung Seri, terminal. Pak. Ini kan ujung terminal. Ini sama kayak rangkaiannya gini loh. Ini gini kan? Ini si A. Habis itu ini digabungkan, ini begini. Di sini B. Ini 20 ya, ini 5. Nah, ini saya panjangin aja deh. Aduh, sorry. Nah, jadi kehapus. Nah, ini si A, ini si B. Kan gitu. Nah, 5 sama 20 apa? Seri atau paralel? Paralel. Ya, paralel, betul, paralel ya. Berarti makanya RTH-nya adalah 5 ya. 5 paralel dengan 20. Gitu ya. Nah, 5 kali 20 per 5 plus 20. Jadi jawabannya 4 RTH-nya. Terus kita tinggal masukkan konstanta waktunya. L-nya di sini ya. Tau sama dengan R per RTH. L-nya 0,5 ini dari soal ya. Nilai induktansinya 0,5 dibagi 4/8. Jadi kemudian kita tinggal masukkan ke sini. Ya. Kita masukkan ke solusi umum dari rangkaian orde 1 RL. Oke, masukkan semua dapatnya ini. IT sama dengan 2E pangkat minus 8T. UT. Kenapa ada UT-nya? Ya karena ada step function-nya tadi. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari sini. Ini nih, yang ini yang paling penting nih. Untuk mengetahui bagaimana perilaku arusnya atau responnya. Nah, ini gambarnya udah ada nih. Ya, ini kan sumbunya ya, sumbu T ini arusnya. Nah, mula-mula dia akan bernilai maksimum sebesar apa? Sebesar 2. 2 ini. Nah, 2 kan. Kemudian dia akan berkurang. Dari mana atau berkurang? Ini ada pangkat minusnya. Berkurang secara eksponensial. Jadi dia awalnya 2, berkurang secara eksponensial gitu. Namanya eksponensial itu kan dia tidak akan menyentuh 0 ya. Asimptotik dia akan terus mengecil gitu. Nah, ini adalah respon arus ya pada rangkaian. Oke, jelas ya? Kemudian tegangan. Nah, tegangannya gimana? Nah, tegangan itu kalau di induktor kan ini ya rumusnya. V sama dengan L dI dt. Nah, ini kan I-nya nih, ini I-nya ya. Jadi I-nya ini kita masukkan ke sini ya. Jadi kita turunkan terhadap waktu ya. Si I-nya. I kita turunkan terhadap waktu. Nah, kan jadi setengah ini kan L-nya 0,5 ya, terus setengah DDT dari 2E pangkat minus 8T U kali T ya, ini sebagai step function-nya. Jadi kita turunkan terhadap T berarti minus 8-nya turun ke bawah ya, yang ini. Minus 8, ini ada 2.
2 sama ini setengah jadi coret-coret ya, habis tinggal 1, berarti minus 8 E pangkat minus 8 TU volt. Nah ini juga lihat ini adalah apanya, respon tegangannya. Nah gitu dia. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ini nggak ada pertanyaan paham atau nggak paham ini? Halo? Ini kalau nggak ada respon gini susah ya, saya nggak bisa ngukur apa kalian udah paham atau belum gitu. Saya biasanya menyesuaikan ya apa yang diujikan dengan pemahaman kalian gitu. Jadi kalau saya sudah menjelaskan seperti ini, kemudian saya tanya udah paham atau belum, kalau diam aja, berarti asumsi saya adalah kalian udah paham. Oke, berarti saya akan mengevaluasi dengan standar yang seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan kalian belum paham ya, saya harus ngulangin lagi. Gitu. Jadi tolong dibantu nih, ya. Jadi jangan pasif. Ayo. Ya ini cuman Kevin aja yang respon paham nih. Yang lain gimana? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan siapa yang mau tanya? Gideon, Pak. Gideon. Ini berapa Gideon? 41, Pak. Silakan. Saya, Pak, masih bingung, Pak, cara menentukan arusnya, Pak, IT-nya itu, Pak. Bisa dapat IT sama dengan 2E pangkat min 8 TUT itu, Pak. Oh, Bisa dijelasin nggak, Pak? Sekali Ya. lagi. Terima kasih, Pak. coba Gideon jangan off mic, tetap on. Ya, Pak. Nah, ini saya sama kamu sambil diskusi ya. Pertama yang ini dulu. Ya. I fungsi T sama dengan, coba tolong dibaca Gideon. IT sama dengan I tak hingga. I hingga tambah buka kurung kerawal I0 kurang I tak hingga E pangkat min T per C, Pak. Per E pangkat minus T per tau. tahu, Pak. Oke. Gideon tahu nggak ini apa sih? Yang kita barusan tulis ini apa? Tahu nggak ini? Rumus ketetapannya, Pak. Bukan rumus ketetapan, ini solusi umum. Solusi Iya, Pak. umum ya. Ini adalah solusi umum dari rangkaian RL. Sorry. Ya, benar ya, RL ya. Solusi umum. Nah, dari mana dapatnya? Tahu nggak, Gideon, dari mana dapatnya? Belum tahu, Pak, dari mana dapatnya, Pak. Nah, berarti tandanya kamu belum nonton video pembelajarannya ya? Oke ya. Nanti ini berarti PR ya buat Gideon ya. Jadi kamu harus cari tahu ini kok bisa kayak gini gitu ya. Coba tonton video pembelajarannya. Oke? Kemudian nah ini kan kita tinggal memasukkan angka nih Gideon. Ya. Kita udah tahu dari mana, dari sebelumnya tadi ini. Mana ya? Dari analisis pada rangkaian ini. Nah, ini nih. Ini. Yang saya lingkarin Gideon. Lihat Gideon. Yes, Pak. Untuk I sama dengan 0 nilainya berapa? 2 ampere, Pak. Ya, untuk I tak hingga 0, Pak. Oke, saya tulis. I 0 sama dengan 2 ampere. I tak hingga sama dengan 0 ya? 0. Terus Iya, Pak. taunya berapa? Ini. Dihitung 1/8, dulu. Pak. Ya, 1/8. Nah, selanjutnya ngapain? Selanjutnya kamu masukkan angkanya. Coba masukkan. Berarti IT sama sama dengan 2 terus ini apa nih? I tak hingganya, Pak. Ya, berapa? 0.
0. Terus plus plus in 0 ini itu 2 Pak. 2. ya, terus minus ini Enggaknya 0 Pak. eksponensial pangkat minus T-nya tetap T, taunya berapa? 1/8 Pak. Ya, Min 1/8. ya 1/8. Nah, udah. Oke, sampai sini jelas? Jelas Pak. Oke. 2 dikurangi 0 berapa? 2 Pak. 2. 2 tambah 0? 2 Pak. Ya, berarti tulis tetap 2, gitu kan? Nah, ini kan minus T gini kan. Ini kalau mau dibuat lebih ini ya. Ini kan begini ya, minus T per 1/8 gitu ya. Jadi yang panjangnya ini. Per yang panjangnya. Oke, Gideon? Iya Pak. Ini kan tinggal dibalik aja ke atas gitu ya. Jadi ini sama dengan gini. Minus T kali 8 dibagi 1 gitu. Paham ya? Paham Pak. Ya, sama dengan apa ini? Min 8T 2 Pak. pangkat minus 8T. 8T. Begitu. Oke? Terus Ya Pak. Makasih Pak. ya, jangan lupa bahwa tadi ininya apa namanya? Ini kan ada step function-nya. Berarti ini harusnya juga dalam bentuk step function. Ya, makanya sini IT-nya sama dengan 2 pangkat minus 8T, jangan lupa dikalikan dengan step function-nya. Gitu ya. Karena tadi inputnya berupa step function. Oke, Gideon? Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada? Ini sambil saya catat loh yang bertanya untuk nilai keaktifan. Lumayan ya, 20% ya. Ada? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ke latihan 4. Oke. Saya masuk ke latihan 4 ya. Coba tolong diperhatikan baik-baik ya. Ini tentang op-amp orde 1. Nah, op-amp orde 1. Jadi op-amp-nya kita hubungkan sama R dan C. Ya. Pada rangkaian ini, jika V0 sama dengan 5 volt. Ya. Apa artinya? Artinya adalah tegangan pada saat awal, ya pada saat P sama dengan 0 adalah 5 volt. Oke? Itu maksudnya tegangan yang mana? Yang ini. Ya, ini ada simbol V ini, ya. Tegangan pada kapasitor sama dengan 5 volt. Tentukan V0 atau V output untuk T lebih besar daripada 0 pada op-amp berikut ini. Oke, ya. Kita diminta berapakah tegangan output dari op-amp ini, ya. Kalau mula-mula kapasitornya dikasih tegangan sebesar 5 volt, gitu ya. Nah, diketahui di sini resistornya nilainya 10 kilo ohm dan kapasitornya 1 mikrofarad. Oke, sampai sini memahami soal dulu. Ada yang masih bingung atau kita lanjut? Tolong responnya di kolom chat deh. Kalau nggak berani ngomong di kolom chatnya lah. Lanjut ya? Lanjut, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Sip. Lanjut. Nah, caranya gimana? Caranya kan kalian sudah belajar op-amp ya. Caranya kita pakai prinsip op-amp ideal juga gitu ya. Nah, di sini saya buat namanya node 1 di sini. Ya, ini saya kasih nama node 1. Oke? Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai V out. Ya. Kenapa ini V out? Ya. Kok ini jadi V out juga, Pak? Ada yang bisa menjelaskan, bantu saya? Ingat prinsip op-amp ideal apa?
I sama dengan 0, Pak. Silakan, Nathanael. I sama dengan 0 ya. Ya, arus jangan arus pada kaki input sama dengan apa? 0, Pak. Ya, sama dengan 0. Yang kemudian yang kedua, apalagi? Siapa tadi? Nathanael ya? Iya, Pak. Tegangan pada kaki inputnya gimana? Sama. Ya. VA sama dengan VB. Ya. Catat dulu Nathanael, kamu udah ada respon. Nathanael, NIM-nya berapa Nathanael? 33, Pak. 33. Oke. Ya. Jadi kita pakai prinsip OPM ideal. Ini saya hapus dulu ya. Nah, lihat nih. Ini kan V0 itu yang ini gitu kan. Ini nyambung, ya kan? Berarti ini juga adalah V0. V out ya, V out. Ini V out juga gitu. Nah, lihat. Ini apanya? Kaki input. Ini juga kaki input. Nah, kan di sini dibilang tegangan pada kaki input itu sama. Oh, berarti kalau ini namanya V0, maka ini juga namanya V0. Oke? Jelas ya? Terus nggak ada arus yang masuk pada kaki input. Nah, ini kan berarti ini nggak boleh ada arus di sini kan? Ini nggak boleh ada arus gitu. Nah, ini ada kapasitor. Ini kutubnya positifnya atas, negatifnya bawah. Nah, kapasitornya tadi dikasih tahu awalnya ada tegangannya. Berarti dia dari awal akan menyuplai arus. Nah, ini adalah arusnya, gitu kan? Nah, arusnya nggak boleh ke sini kan? Nggak boleh ke kaki op-amp. Jadi dia akan bergerak ke sebelah kiri, makanya ke sini arusnya. Oke? Habis itu ini ada cabang di node 1. Nah, berarti ada yang ke atas sama ada yang ke bawah. Oke, sampai sini jelas? Jelas? Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Dah. Oke, kalau gitu kita lanjutkan untuk analisa pada node 1 ya. Ini kita pakai apa ini rumus apa ini di sini? Yang ini. Oke. Hukum Kirchhoff ya. Ya, I masuk sama dengan I keluar. Arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, berarti kita lihat arus masuk yang ini. Yang ini, yang pertama ya, yang ini. Apa tuh? V0. Ini ya, arus yang warna hitam ini, arus yang warna hitam adalah V0 dikurangin V1 gitu kan ya, dibagi dengan R. Oke, sama dengan yang keluar. Yang keluar adalah V1 dikurangin 0, berarti yang bagian bawah yang ini ya. V1 kurangin groundingnya, tegangan grounding 0 dibagi dengan R, tambah V1 minus V0 itu yang bagian ini. V1 minus 0 dibagi dengan R. Oke, sampai sini jelas ya? Jadi kita dapatkan di sini V1 sama dengan 2/3 V0. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, nah kemudian ini kan non-inverting amplifier. Non-inverting. Kenapa non-inverting? Lihat, ini kan yang menjadi sumber tegangan adalah kapasitor. Kapasitornya dihubungkan dengan kutub positifnya op-amp. Makanya kita sebut sebagai non-inverting. Ya. Non-inverting. Nah, pada non-inverting itu, nah ini saya pakai rumus jadi aja nih, ya. C, karena ini adalah sumbernya adalah kapasitor ya. C dV dt, ya, plus V0 min V1. Nah, V0 dari mana? Ini. V0 min V1. Jadi arus yang ini ya. Arus yang masuk ini maksudnya. Ini ya. Jadi kita pakai hukum Kirchhoff lagi, arus masuk sama dengan arus keluar gitu ya. Arus masuk sama dengan arus keluar. Gitu ya. Jadi di sini C dV dt plus V0 min V1 per R sama dengan 0. Ini kan kalau diubah C dV dt sama dengan minus V0 min V1 per R gitu ya. Nah, ini kalau kita masukkan V1-nya ganti ya.
ganti V1-nya. Jadi ini 2/3 V0 ya. Ini tinggal diteruskan aja, ikutin aja nanti ya. Tinggal substitusi, kita dapatnya ini. Sampai di sini misalkan. Sampai di sini. Ya. Sampai di sini. Terus ini kan sudah kita pisahkan ya. Ini dV0 V0 dt per 3RC. Nah, ini kita lakukan integrasi di kedua ruas ya. Kedua ruas kita integralkan. Integralnya dV out dibagi dengan V out adalah ln V0 ya, ln V out ya, sama dengan minus 1/3RC dikalikan dengan T ya. Ini integralnya dt kan T gitu ya. Nah, ini kita kembalikan lagi, jangan bentuk logaritma natural ya, ln ya, ln. Jadi ini Vt sama dengan V plus ya, ini artinya nilai awal ya, E pangkat minus T per 3RC. Nah, 3RC-nya ini adalah si taunya, konstantanya ya. 3RC. Nah, seperti itu. Terus kita masukkan nilai-nilai tadi ya. Ini adalah nilai awalnya. Tadi kan tegangan kapasitornya adalah 5 volt awalnya, yang ini ya. Kemudian taunya sama dengan 3RC. Nah, masukkan nilai R sama C, dapatnya 3/100 gitu. Terus ini adalah solusi umum. Kembali lagi ya, solusi umum dari rangkaian apa? Rangkaian RC, orde 1. Ya. Tinggal masukkanlah nilai-nilai ini. Nilai ini kayak tadi lagi, ya. Jadi dapatnya tegangannya adalah V out-nya adalah 5 eksponen pangkat minus 100T per 3 UT volt gitu. Ya, seperti itu ya penjelasannya. Nanti bisa diulangin lagi lah sama kalian. Oke, sampai sinilah. Nanti kalau masih kurang jelas boleh diulangin lagi ya. Mungkin sebelum ditutup kelasnya ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, sekian dulu ya untuk kelas online hari ini. Saya minta kalian diulangin lagi ya, paham diulangi, kemudian perbanyak latihan. Ya, sebentar lagi kita mau ujian ini, ujian akhir. Ya, nanti biar nilainya bisa bagus lah. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan sebelum saya tutup? Izin Pak, Ya, silakan. untuk hasil record video ini nanti apakah akan di-share Pak? Iya, di-share. Coba kamu lihat di playlist PAR yang ada di YouTube itu ada tuh dari week 2 sampai week berapa tuh? Week 13 ya. Nah, ini kita agak telat sedikit ya. Jadi sebenarnya ini materi week 13, cuman kita bahas di week 15 ya, week 14 kemarin libur. Jadi materi kita sampai di sinilah untuk ujian. Ya, jadi coba kamu buka playlist bagian bawah itu ada tentang ini masing-masing week. Oke, itu aja dari saya. Izin Pak. Iya, silakan. Izin bertanya Pak. Tadi sebentar, Nicholas tadi NIM berapa ya? 39 Pak. 39 ya. Ya, silakan, siapa tadi? Roni Pak. Silakan. Itu kan Pak, ln V0 sama dengan min 1/3RC kali T. Kenapa 3RC-nya Pak dianggap jadi tahu Pak? Oh, tadi coba kamu kalau perhatikan apa namanya, waktu kita ngerjain soal yang sebelumnya itu kan selalu begitu kan, VT sama dengan ada nilai maksimumnya V awal atau fraksi maksimum E pangkat minus T per tau gitu. Selalu begitu. Iya Pak. Ya, makanya di sini kita sebutlah si taunya itu adalah 3RC untuk kasus yang ini. Gitu, Roni. Tadi Roni NIM berapa? 30 Pak. 30. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Ini bertanya Pak. Ya, silakan Yobel. Saya ingin bertanya Pak, yang kalau misalnya V0 di tak hingga atau I0 di tak hingga itu Pak memang selamanya 0 Pak. Oh, enggak selamanya 0 ya. Inilah makanya kalian harus paham mengenai kondisi dari rangkaiannya. Coba sekarang lihat ya, ini kenapa V out-nya untuk kondisi tak hingga sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0? Nah, sekarang kita lihat ke rangkaian. Coba Yobel bisa on mic. Ya. Coba lihat di sini, saya mau tanya ya. Kamu langsung jawab ya. Pada rangkaian ini yang menjadi sumber energinya siapa? Kapasitor. Kapasitor. Oke, kapasitor, betul. Pertanyaan kedua, kapasitor ini bisa menyuplai energi terus-menerus atau tidak? Tidak. Tidak. Lama-lama akan gimana? Habis Pak. Habis. Ya. Kalau energinya habis berarti nanti tegangannya 0 kan? Iya. Betul. Oke, tegangannya 0. Nah, sekarang V output yang di ujungnya op M. Kalau dalam waktu yang lama, tegangan kapasitor akan menjadi 0, tegangan outputnya akan berapa? 0 juga. Iya, makanya itu di sini ditulis tegangan output untuk waktu yang sangat lama tak hingga sama dengan 0. Terima kasih Pak. Ya, jadi kembali lagi, apakah selalu 0? Jawabannya tidak. Harus dilihat rangkaiannya, ya, seperti itu. Oke, jadi saya rasa untuk hari ini cukup. Ya, saya ulangin untuk ujian UAS, ya. UAS itu topiknya dari week 9 sampai materi hari ini tentang rangkaian orde 1, ya. Jadi silahkan kalian mempersiapkan dengan baik, ya, agar hasilnya bisa maksimal. Dari saya itu dulu. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Ini yang aktif hari ini ada 6 orang. Nanti saya share di ini ya, di WhatsApp. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat siang semua.